Selamat menyaksikan podcast Apple Indonesia. Hai elevator netizen, kita berjumpa dalam podcast Apple Indonesia. Podcast ini dibuat untuk netizen supaya lebih mengenal tentang industri elevator dan eskalator di Indonesia. Pada edisi pertama ini, edisi spesial kemerdekaan RI yang ke-78, tamu kita adalah Bapak Nanang Kumara. Beliau adalah Direktur PT Sinergi Karya Mandiri dan juga sebagai Ketua Umum di Apple Indonesia periode 2023 sampai 2026. Halo Bapak, apa kabar? Halo Mbak Cici, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Baik Pak, Pak Nanang, di sini industri elevator, eskalator ini kan sangat unik ya Pak, dan juga sangat spesifik dibandingkan dengan industri-industri yang lain. Tolong Bapak ceritakan bagaimana sampai bisa terdampar dalam kutip ya Pak di industri ini, apakah terbelakang keluarga atau cita-cita sejak kecil. Boleh diceritakan Pak? Baik, terima kasih. Jadi ini agak unik ya perjalanannya. Memang dari kecil saya sering merusakin barang-barang elektronik, barang-barang mainan gitu. Dan saya penasaran. Jadi bagaimana memperbaikinya gitu ya. Iya. Jadi dari situ mungkin awalnya saya tertarik dengan bidang teknik. Tapi sebetulnya kalau latar belakang keluarga sendiri itu sama sekali tidak ada di keluarga besar saya itu yang bergerak di bidang teknik. Ya, dari kakek ke bawah itu biasanya di pemerintahan, sebagai pedagang, sebagai pengajar, sebagai petani, itu aja ya. Jadi kemudian sekolah dari SMP saya di Subang, Jawa Barat ya. Kemudian STM saya di Bandung. Jadi setelah SMP saya langsung ke luar kota ke Bandung untuk sekolah di STM di Sistem Bandung. Nah, pada saat itulah ada PKL ya, praktek kerja lapangan. Nah, kita PKL di perusahaan konstruksi instalasi listrik pada saat itu, dan kebetulan di kantornya di Pulau Gadung ada lift. Nah, pada saat mau naik saya bingung, bahkan takut ini gimana nih cara naiknya. Sekarang sama sekali saya belum pernah naik. Tapi kan ada teman dari Jakarta, ditombolin lah gitu, naik saya ikut. Begitu ikut juga di belakang, begitu masuknya seperti apa, pas dibuka belakangnya jadi begini gitu ya. Agak kaget juga ya, nggak nyangka bahwa itu. Saya juga penasaran, ini ada alat yang bisa membawa kita dari bawah ke atas ya. Oh, pasti ada sistem kontrolnya, karena di STM belajar sistem kontrol kita. Oh, berarti itu sistem kontrolnya menarik ya. Jadi saya ada ketertarikan di bidang lift pada saat itu. Walaupun saya nggak ada cita-cita mau jadi apa nantinya gitu. Tapi di perjalanan memang saya cita-cita pengen jadi pengusaha. Ya setelah ada celotehan begini saya daripada saya jadi manajer, maaf ya, pabrik mobil, itu kan ada orang pengen kerja di sini daripada jadi manajer pabrik mobil, padahal belum tentu saya diterima jadi kerja di situ kan. Tapi saya nggak mau, lebih baik jadi direktur pabrik tahu lah, saya bilang gitu kan. Walaupun pabrik tahu tapi saya direkturnya gitu ya. Mungkin itu jadi motivasi sampai akhirnya saya bisa bekerja di bidang lift, karena suatu hal yang mungkin rencana dari Allah ya, dari Tuhan. Tadinya saya takut naik lift, kenapa perusahaan yang ngundang saya ke sekolah kok perusahaan lift gitu. Jangan ini jalan saya gitu. Akhirnya saya bekerja di perusahaan lift PT Jaya Kencana yang menangani Kosa, LG, Sigma ya. Itu kira-kira saya bekerja 12 tahun di sana. Dari mulai helper ya di proyek, yang gotong-gotong, nganggur-nganggur, kotor-kotoran itu saya alami semua dan saya nikmati ya. Dan pada saat kerja saya berpikir hanya satu,
saya ingin bikin usaha. Jadi nggak ada melihat saya gajinya berapa, nggak ada urusan. Saya kesejahteraan bagaimana, nggak ada. Dan di pertengahan itu pun di 2-3 tahun bekerja, saya berpikir saya harus lebih maju. Saya ambil kuliah kelas karyawan ya sore, mulai jam 6 sore di salah satu perusahaan salah satu universitas swasta. Saya ngambil teknik industri, ya jurusan teknik manajemen industri, sehingga tekniknya saya dapat, teknik murninya dapat dari STM, kemudian manajemennya saya dapat dari universitas tadi. Jadilah karena tujuannya memang satu, untuk menjadi pengusaha, untuk jadi direktur, ya sudah, apapun kerja, disuruh apapun, saya senang. Saya ikutin karena modal untuk jadi pengusaha, modal untuk jadi direktur harus serba tahu tentang perusahaan itu. Jadi saya nggak mikirin, wah ini tugas saya teknisi disuruh admin, saya nggak mau, bukan tugasnya, enggak. Saya justru senang ya, dari situ lah saya terdampar ya Ya. dunia gitu aja sih. Baik, sangat menarik ya Pak ceritanya dari awal sampai sekarang ini. Nah Pak, bagaimana perjalanan karir Bapak di industri elevator eskalator yang dimulai dari teknisi hingga menjadi direktur di perusahaan sendiri? Ya, itu karena memang dari STM tadi saya sudah punya cita-cita jadi direktur pabrik tahu itu, sehingga jalan pekerjaan saya fokus untuk jadi pengusaha itu. Jadi semua ilmu saya ambil, saya pelajari, itu diharapkan jadi modal untuk membuka usaha. Nah, pada sebetulnya saya bukan tidak nyaman dengan pekerjaan akhir, ya. Cuman karena keinginan saya untuk bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, nah, saya berpikir melalui perusahaan lah, melalui kepemilikan perusahaan, saya bisa lebih memberikan kemanfaatan ke lebih banyak orang. Jadi pada tahun 2006 ya, eh, kita sepakati ada 5 orang dari berbagai merek ya, untuk gabung, kita bersinergi membuat satu perusahaan, ya makanya dinamakanlah perusahaan PT Sinergi Karya Mandiri, itu dari beberapa merek ya. Oke, baik Pak. Nah, menjadi karyawan di perusahaan tentu sangat sibuk ya Pak ya. Apalagi mengapa Bapak tertarik berorganisasi hingga menjadi ketua umum di Apple Indonesia? Itu pun sebetulnya ada kaitannya dengan membangun perusahaan itu ya. Jadi memang misi atau motivasi saya, niat saya dan prinsip saya bahwa kesuksesan seseorang itu, kesuksesan yang sesungguhnya adalah dilihat dari kemanfaatan untuk orang banyak. Jadi saya ingin bagaimana bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Nah, melalui organisasi itu diharapkan bisa mewujudkan itu. Dan pertama kalinya itu karena saya nggak milih-milih pekerjaan waktu itu, waktu bekerja di pekerjaan sebelumnya, saya sempat ditugaskan untuk mewakili perusahaan untuk meeting Apple, untuk meeting asosiasi ya. Nah saya juga ya, walaupun saya nggak banyak pikir pokoknya, langsung saya iyakan saja, nanti di sana ngapain kamu ikutin aja ya. Saya juga penasaran bagaimana sih meeting asosiasi itu. Jadi saya mewakili perusahaan pada saat itu untuk memilih ketua. Jadi setelah hadir mewakili itu, ada kiri kanan kan banyak senior, bos-bos ya, orang-orang hebat, direktur-direktur gitu. Sempat nanya, Mas, emang nggak punya rencana bikin perusahaan katanya gitu. Lah, dan ini jalannya sebenarnya gitu kan. Sebetulnya saya pengen, cuman kan masalah keterbatasan biaya, keterbatasan dana. Tapi kan ternyata setelah menggeluti bidang itu, tidak harus bikin perusahaan itu banyak uang gitu. Jadi ada hal-hal lain yang bisa mendukung untuk negara itu. Jadi mungkin saya salah satu sebagian kecil dari orang yang mendirikan perusahaan
modal kecil atau tabung modal. Ya. Jadi setelah terbentuknya eh, perusahaan ini, jadi saya juga penasaran, pernah nanya ke teman-teman pada saat itu, karena di kampus di sekolah saya aktif di organisasi. Pada saat itu saya tanya, eh, di lift eskalator atau di elevator eskalator itu ada organisasinya nggak sih gitu. Terus ditanya, ada Apple, saya nggak pernah dengar gitu ya. Nah, mudah-mudahan suatu saat nanti saya akan memberikan panah kepada Apple Indonesia, dan atas takdir Allah ya, diberilah kesempatan untuk bisa ketemu orang-orang hebat di meeting Apple, padahal belum waktunya, dikasih kesempatan untuk bikin usaha. Nah itu jadi modal untuk bisa daftar jadi anggota Apple. Nah, karena saya senang berorganisasi, di situ saya berkenalan dengan orang-orang hebat, disuruh Pak Budi Parawan, ada Pak Riki, saya ketemu, saya sering diajak kemana-mana, ya saya ikut aja karena mereka juga perlu orang yang aktif. Saya senang dengan aktivitas itu, dan saya sampai dijadikan sekretaris pada saat itu di periode Pak Budi ya. Kemudian sampai berganti Pak Budi dengan Pak Alex, saya pun masih dilibatkan menjadi sekretaris gitu. Dan pada akhirnya di bulan April kemarin tahun 2023 itu ada melalui rapat anggota, saya ditunjuk sebagai ketua gitu. Baik. Wah, sangat panjang sekali story-nya ya Pak ya. Panjang, nanti mungkin di sesi berikutnya bisa seminggu. Bisa. boleh. Oke Pak, terakhir nih Pak ya, tapi agak berat sedikit ya Pak ya. Apa harapan? Kuat dulu nih. Ya, bisa aja Bapak. Oke. Apa harapan Bapak bagi pelaku industri dan pemerintah dan juga masyarakat dalam hubungannya menjadi ketua umum Apple Indonesia? Sebetulnya berawal dari motivasi diri saya, ya, saya pribadi, saya ingin memberikan kemanfaatan yang besar kepada orang lain yang lebih banyak. Makanya melalui asosiasi itulah mudah-mudahan saya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Nah, harapan saya organisasi ini memang sangat penting untuk dunia elevator dan eskalator di Indonesia ya. Karena melalui organisasi itulah di mana terkumpulnya berbagai kekuatan. Ya. Artinya tidak mungkin ada satu perusahaan ya, atau susah lah ya kalau satu perusahaan untuk mewujudkan semua harapan yang diinginkan. Jadi ada sarana organisasi lah itu untuk menggabungkan kekuatan-kekuatan menjadi kekuatan yang lebih besar. Di situ ada organisasi itu terbentuk karena adanya satu kesulitan, hambatan, kemudian kendala ya, kemudian keinginan, cita-cita bersama itu diwujudkan dalam satu organisasi. Jadi harapan saya pribadi dan sebagai ketua Apple mengajak kepada seluruh elevator netizen atau netizen elevator ya, bagi yang memiliki usaha di bidang elevator dan eskalator, kami mengajak untuk marilah kita bergabung ya dalam satu wadah ya, dalam hal ini Apple Indonesia, untuk bisa mewujudkan misi dan visi bersama. Karena melalui kebersamaan setiap perusahaan, setiap orang individu itu memiliki keunggulan masing-masing. Nah, dengan keunggulan-keunggulan yang banyak itu kita gabungkan menjadi satu kekuatan yang besar nantinya. Ya. Jadi kita bergabung untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Cita-cita apa yang ingin diharapkan ya? Salah satunya saya akan melihat ingin mewujudkan bahwa industri elevator dan eskalator itu sehat ya. Sehat dalam arti persaingan itu sehat, tidak melihat hanya sekedar harga, tetapi kita lebih ke kualitas. Perusahaan-perusahaan lift itu memiliki dua kekuatan utama. Pertama,
teknikal, secara teknik menguasai tekniknya, secara skill menguasai skillnya, kemampuannya ya. Ya. Tapi juga secara legalitas harus memenuhi. Sehingga apa? Perusahaan-perusahaan listrik itu harus memiliki legalitas yang jelas dan benar. Karena banyak syaratnya untuk menjadi perusahaan listrik yang baik ya. Di situ harus ada tenaga pelaksananya yang memiliki sertifikat teknisi K3 ya, elevator dan eskalator. Kemudian harus memiliki ahli minimal 1 ya, ahli elevator dan eskalator di perusahaan itu. Kemudian juga perusahaan itu harus memiliki SKP, surat keputusan penunjukan dari Kementerian Ketenagakerjaan ya, bahwa perusahaan itu adalah perusahaan jasa K3 bidang. Nah, ada yang instalasi, di situ ada yang perawatan, ya di situ ada yang konsultan, ada yang bisa uji, ada yang pembinaan dan lain sebagainya. Sehingga melalui legalitas itu akan terlihat jelas bahwa ini perusahaan legal atau tidak ya. Jadi dengan minimal 3 syarat tadi secara legalitas itu harus terpenuhi. Dengan begitu diharapkan persaingan akan lebih sehat ya. Karena apa? Standar yang kita gunakan adalah standar yang sama nantinya. Ada di situ ada SNI, Standar Nasional Indonesia, kemudian ada Permen Nomor 6 Tahun 2017 ya. Di mana dalam waktu dekat ini juga kita akan mengupayakan update dari peraturan. Kemudian harapan untuk pemerintah ya, pemerintah juga kami mohon untuk bisa mendukung program kita, mendukung industri kita. Karena apa? Sebetulnya fungsi dari pemerintah itu adalah tidak dan atau memajukan kesejahteraan umum. Ya. Kalau urutannya kan, pertama melindungi segenap bangsa Indonesia seperti negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, yang melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial itu amanat undang-undang. Ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ayat 4 gitu ya, masih hafal ya. Yes. Nah, ini sebenarnya tugas dan fungsi dari pemerintah. Nah, kita sebagai organisasi, sebagai masyarakat hendaknya mendukung tugas dan fungsi dari pemerintah tersebut. Jadi makanya kita sama pemerintah itu harus bermitra. Kita sebagai masyarakat tidak bisa mendapatkan sesuatu yang maksimal tanpa ada bantuan dari pemerintah. Demikian juga pemerintah tidak akan bisa memberikan sesuatu yang maksimal kepada masyarakat ketika tidak ada kolaborasi, tidak ada interaksi. Bagaimana bisa mensejahterakan, bagaimana bisa mendamaikan, bagaimana bisa melindungi kalau tidak ada interaksi antara pemerintah dengan organisasi atau masyarakat itu. Nah, dengan adanya kolaborasi diharapkan pemerintah bisa memenuhi tugasnya sebagai pemerintah, ya, dan masyarakat bisa mendukung program dari pemerintah itu, sehingga ada timbal balik ya, mutualisme, gitu ya. Dari pemerintah. Dan untuk anggota juga ada harapannya ya. Untuk anggota itu juga diharapkan bisa lebih aktif, ya, bisa lebih memberikan kontribusi kepada Apple Indonesia, karena Apple Indonesia tidak akan maju, tidak akan tumbuh tanpa adanya pertama keaktifan dari pengurus, kontribusi dari anggota. Itu konsep. Ya. Baiklah Pak, semoga harapan dari Bapak bisa didengar dan bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Terima kasih Pak Nanang buat waktunya hari ini. Ya, semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Dan kita bisa bertemu lagi di acara berikutnya. Oke. Elevator netizen, demikianlah perbincangan kita dengan Bapak Nanang Komara
Semoga perbincangan kita pada hari ini boleh bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Sampai jumpa lagi di podcast Apple Indonesia berikutnya. Terima kasih ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.